Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Manufat dari kelas 3 Marga 5, absen 16. Kita akan mengerjakan mengenai soal ujian akhir semester ganjil di mata kuliah aplikasi komputer 1. Kita lihat pada soal seperti berikut. Kemudian kita kembali pada aplikasi RSAP. Kita buat untuk pengerjaan barunya, klik new, kemudian klik pada frame 3D design karena kita akan membuat bangunan 3 dimensi. Kita kembali pada soal. Kita buat terlebih dahulu untuk garis bantunya, yaitu di sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Untuk sumbu X terdapat 3 angka, yaitu 500, 400, dan juga 500. Nah, kita buat terlebih dahulu untuk garis bantunya, yaitu klik axis definition. Kemudian kita tambahkan distance-nya, yaitu 5 meter, dengan repeat-nya 1 kali. Klik add, kemudian tambahkan yang distance-nya 5. Kemudian distance-nya rubah ke 5 lagi dan rubah numberingnya menjadi ABC. Kemudian yang di sumbu Y kita lihat bahwa ada 200 cm dengan 8 kali, kita rubah menjadi 2 meter distance-nya. Kemudian repeat-nya yaitu sebanyak 8 kali, klik add. Kemudian untuk Z-nya kita lihat pada soal yaitu 350 sebanyak 3 kali. Distance-nya kita rubah menjadi 3,5 meter. Kemudian repeat-nya 3 kali, klik add, dan numberingnya kita rubah menjadi value, klik apply. Nah, kita sudah membuat mengenai garis bantunya. Kita coba lihat untuk penampakan 3D-nya seperti ini. Nah, kita akan buat mengenai balok dan juga struktur dari kolomnya juga. Untuk balok anak, balok induk, dan juga kolom. Untuk balok induknya yaitu 300 kali 150 kali 8, dan balok anaknya itu 150 kali 125 kali 8,5, dan kolomnya dengan profil H yaitu 200 kali 200 kali 8. Kembali pada aplikasi. Kemudian kita klik pada menu bars. Kemudian pilih bar tab-nya menjadi simbol bars. Tambahkan section-nya di klik pada titik 3 sebelah kanan. Dan kita pilih database-nya yaitu Japan, kemudian family-nya atau profilnya menjadi profil I, kemudian section-nya yaitu ukuran 300 kali 150 kali 8, kemudian pilih materialnya yaitu BJ37, kita klik add, close. Nah, di sini saya sudah membuat untuk profilnya semuanya dari balok anak, balok induk, dan juga kolomnya. Kita buat terlebih dahulu untuk balok induknya. Kemudian kita rubah tampilannya menjadi XY supaya mempermudah kita membuat geometrinya, dan pilih struktur aksesnya di 3,5 atau di lantai kedua. Kita buat sesuai dengan gambar seperti berikut. Kemudian kita kopikan saja untuk baloknya. Klik pada menu edit dan akan muncul banyak pilihan, dan kita pilih pada move atau copy. Kopikan ke tempat yang akan dikopikan seperti pada gambar. Kemudian close lagi, kita pilih top block lagi yang akan dikopikan lagi. Kemudian klik dan arahkan ke tempat yang akan dikopikan. Kemudian selanjutnya kita akan buat mengenai balok anaknya dengan profil I ukuran 150 atau 25 kali 8,5. Kita buat satu aja sebagai contoh. Nanti kita tinggal untuk mengkopikan ke garis bantunya. Kita blok pada balok anak yang akan dikopikan, kemudian klik move copy, kemudian kita klikkan pada titik yang akan dikopikan. Oke, kita lihat dulu untuk penampakannya, yaitu seperti ini untuk 3D-nya. Nah, sekarang kita akan buat untuk mengenai kolomnya. Mari kita klik pada menu bars, kemudian section-nya kita rubah di profil H 200 kali 200 kali 8. Kita rubah untuk tampilannya terlebih dahulu.
supaya memudahkan untuk menggambar, kita pilih pada titik seperti pada gambar. Kita lihat seperti ini. Oke, kembali lagi pada gambar, dan kita tinggal untuk mengkopikannya saja. Kita blok dari kolom yang akan dikopikan, kemudian klik move atau copy, dan klik pada objeknya, dan klik pada tempat yang akan dikopikan. Nah, selanjutnya kita akan mengkopikan semua objek untuk menjadi di lantai 2, di lantai 3 karena sama seperti lantai 2. Tinggal blok, kemudian klik move atau copy, kita kopikan ke atas. Kemudian selanjutnya kita cuman tinggal mengkopikan yang bagian struktur atasnya saja yang ada di belakang. Kita rubah tampilannya menjadi XY, dan struktur atasnya yaitu di 7 meter. Kita blok di bagian yang akan dikopikan. Nah, seperti berikut. Kita lihat contohnya seperti berikut. Oke, kembali lagi. Kita ubah tampilannya menjadi 3 dimensi lagi. Kita kopikan ke atas. Oke, terus close, kemudian kita blok untuk kolom yang akan kita copy. Kemudian klik move atau copy, kita kopikan ke atas. Nah, kemudian kita akan memberikan untuk tumbuhannya, kita tinggal klik pada yang angka plus 0,00 untuk menandai semua titik tumbuh yang akan diberikan tumpuan. Kita pilih di fixed karena pada gambar atau soal menggunakan tumpuan jepit, kemudian apply, close, dan selanjutnya kita akan buat geometri claddingnya. Untuk memudahkan, kita rubah tampilannya jadi XY, dan kita buat di lantai 2 terlebih dahulu. Kita buat cladding yang di lantai 2 menggunakan kontur di sisi luar dari bangunan. Kemudian kita rubah ke lantai 3. Kita buat yang konturnya di bagian setengahnya, karena ini untuk atapnya, cladding untuk atap yang ada di lantai 3. Kemudian selanjutnya untuk cladding untuk lantai di lantai 3. Oke, kita rubah ke lantai keempat atau ke atap. Kita buat claddingnya di atapnya menggunakan rectangle. Maaf kalau salah. Kita klik lagi, kita buat lagi. Oke, kemudian kita lihat untuk tampilannya seperti berikut. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan untuk pembebanannya, yaitu klik pada load types untuk menambahkan profil dari pembebanannya. Untuk beban mati yang pertama yaitu DL1, dan DL2 untuk beban mati tambahan. Kemudian untuk live load-nya yaitu beban hidup untuk lantai sebesar 250, dan untuk yang beban atapnya 100 kg. Kita ganti, kita tambahkan terlebih dahulu untuk beban hidup lantainya terlebih dahulu LL1, kemudian untuk yang beban hidup dari atapnya itu LR. Oke, sudah semua. Kita lihat terlebih dahulu untuk DL2 nya yaitu 400 kg, dan LL1 nya 250, dan LR nya 100 kg. Kita buat di load definition, kemudian klik pada surface, dan klik pada uniform panel load. Kemudian kita ubah Z nya menjadi 400 kg, min 400 karena arah bebannya ke bawah. Klik add, kemudian kita rubah terlebih dahulu untuk
beban yang ditambahkan, yaitu del2. Kita klik pada cladding yang akan diberi beban, yaitu semua cladding. Kemudian untuk selanjutnya yaitu live load atau beban hidup di lantainya. Kita tetap pada menu surface, kemudian uniform planar, kemudian kita rubah Z-nya menjadi minus 250 kg, klik add, dan kita tambahkan pada cladding yang ada lantainya, yaitu di lantai 2 dan lantai 3 yang ada di belakang. Kemudian kita rubah ke LR untuk pembebanannya. Kita tetap pada menu surface, kemudian klik pada uniform planar, dan kita rubah Z-nya menjadi minus 100 kg, klik add, dan kita tambahkan pada cladding yang ada di atap, yaitu di lantai 3 dan lantai 4. Oke. Kemudian kita akan tambahkan mengenai kombinasi atau beban kombinasinya. Kita lihat untuk beban kombinasinya, kita tinggal copy seperti ketentuan pada SNI. Untuk C1 adalah 1,4 DL, klik OK. Kemudian kita rubah faktornya menjadi 1,4 dan kita pilih di semua DL dan kita arahkan ke kanan. Klik apply, dan selanjutnya kita tambahkan lagi untuk beban kombinasi yang kedua. Kita tinggal kopikan. Dan untuk yang beban kombinasi kedua yaitu yang DL dengan faktor 1,2, kita tandai pada DL dan arahkan ke kanan. Kemudian selanjutnya faktornya kita rubah menjadi 1,6, kita arahkan ke LL untuk ke kanan. Kemudian 0,5 untuk faktor selanjutnya yaitu di LR nya kita tambahkan, kemudian kita klik pada apply. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk beban kombinasi yang ketiga. Kita tinggal kopikan saja, pastekan, klik OK. Kemudian kita beri faktornya itu 1,2 untuk DL nya, kemudian faktor 1 untuk LL nya, kemudian 1,6 untuk LR nya, kemudian klik apply. Nah, kita sudah membuat untuk pembebanan dari 3 pembebanan kombinasinya. Untuk melihatnya kita tinggal klik sini aja. Oke, untuk semua pembebanannya sudah selesai. Kita tinggal calculation kan. Kita tunggu sebentar. Nah, kita lihat pada soal selanjutnya, yaitu tadi untuk gambar pemodelan struktur secara 3D sudah. Kita tinggal analisis struktur tersebut, yaitu tentukan besarnya momen max yang terjadi pada setiap jenis balok dan kolom. Nah, kita lihat pada gambar lagi, kemudian kita pilih pada research, kemudian diagram for bars, kemudian centang pada MY moment, dan klik pada parameters, dan kita rubah diagram deskripsinya yaitu labels, kemudian untuk pembedanya yaitu placement-nya dan juga warnanya. Kita klik apply. Kita hilangkan dulu untuk gambar bebannya. Nah, untuk momen maksimalnya kita bisa lihat seperti pada gambar berikut. Untuk jelasnya kita bisa menggunakan fitur untuk merubah tampilannya seperti berikut. Kalau ini ada di lantai 3, kita bisa lihat untuk momen maksimum dan momen minimumnya yang terjadi pada balok, karena ini tanpa atas. Kemudian yang ini untuk lantai yang ketiga. Nah, untuk momennya kita bisa lihat untuk momen minimum dan maksimumnya dengan menggunakan diagram for bars, kemudian MY moment. Kita bisa menganalisis untuk
momen maksimum dan minimum yang terjadi. Kita kembali lagi pada soal untuk selanjutnya, yaitu desain struktur tersebut menggunakan konsep LRFID, kemudian LRFD, kemudian sebutkan rasio desain max setiap dimensi profil. Nah, kita close terlebih dahulu. Kita hilangkan terlebih dahulu untuk diagram for bars-nya. Kita hilangkan centang MU moment-nya, klik apply, oke, close. Kemudian kita rubah tampilannya menjadi 3D dan selanjutnya kita arahkan kursornya ke salah satu beam, yaitu balok induknya. Terlebih dahulu kita pilih pada select similar, kita klik kanan terlebih dahulu dalam balok induknya, salah satu balok induknya, kemudian select similar, kemudian select by cross section. Nah, kemudian kita pilih pada menu design, kemudian still member design, dan kita pilih pada member groups definition. Bukan di sana. Kita pilih pada code parameters, kemudian kita klik pada beam dan apply. Kemudian selanjutnya kita klik kanan pada salah satu balok anaknya, kemudian pilih select similar, kemudian select by cross section, dan kemudian pilih pada beam, kemudian apply. Selanjutnya untuk kolomnya kita klik pada salah satu kolom, kemudian select similar, kemudian select by cross section. Nah, kemudian kita klik pada kolom dan apply. Untuk selanjutnya kita close terlebih dahulu, kemudian kita calculation kembali. Dan seperti yang kita tahu untuk sistem balok struktur, bahwa apabila di sini terdapat balok anak, maka balok induk yang ada itu harus terbagi di setiap masing-masing pertemuan dari balok, baik itu balok induk maupun balok anak. Nah, di sini kan masih menjadi satu, maka kita akan dibagi menjadi 3 ataupun dibagi di setiap section dari adanya balok anak tersebut. Kita blok terlebih dahulu untuk semuanya, kemudian kita klik pada menu intersection. Nah, kemudian kita hilangkan bloknya terlebih dahulu, calculation kembali. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu desain, kemudian still member design, kemudian pada calculation, dan kita tambahkan listnya di member verification. Klik pada list, kemudian kita hapus untuk isinya di sini terlebih dahulu. Nah, kita tambahkan untuk membersnya, yaitu profil H 200-208 dan 100, profil I 150, 125, 8,5 dan 300, 150 dan 8. Kemudian kita klik pada arah panah 2 ini ke atas, kemudian klik close, kemudian configuration, kita pilih yang LRFD karena ketentuan kita menggunakan LRFD, dan klik OK. Kemudian calculation, kita tunggu sebentar. Nah, kita lihat untuk hasilnya. Nah, di sini masih terdapat beam yang masih failure. Nah, dengan nomor 4, yaitu soalnya berikan solusi apabila ada elemen struktur yang failed, lalu aplikasi pada struktur. Berapa rasio desain pada elemen struktur yang failed setelah solusi dilakukan. Nah, untuk cara selanjutnya, untuk mengatasinya kita menggunakan cara bracket, memberikan bracket pada beam yang terjadi failed, dimana dengan
BIM yang valid tuh biasanya rasionya ada di atas 1 ataupun sama dengan 1. Nih, di BIM yaitu 143 dan 159. Kita close terlebih dahulu, save. Oke, sekarang kita akan mencari tahu untuk bagaimana caranya mengatasi balok yang valid di balok 143 dan 159. Kita close dulu, kemudian save. Kemudian kita cari tahu untuk baloknya di mana, di sebelah kanan, sebelah kiri, yaitu barsnya kita cari tahu untuk yang 143. Nah, ini ada di sini di lantai 3, maaf di lantai 2. Kemudian yang di 159 sama, yaitu di lantai 2 di balok induknya. Dan sekarang kita akan menambahkan untuk bracketnya. Kita klik close terlebih dahulu, kemudian klik geometri dan klik additional attribute, kemudian klik pada bracket. Kita rubah terlebih dahulu tampilannya, yaitu ke tampilan YZ untuk memudahkan. Kemudian kita buat di struktur XSB terlebih dahulu untuk yang BIM nomor 143. Nah, ini kemudian kita klik pada bracket terlebih dahulu. Kita lihat untuk pengaturannya, kita memakai pengaturan defaultnya saja dan kita letakkan bracketnya ada di bawah, di down, kemudian add. Karena sudah, kita klik saja. Kita tambahkan di BIM 143 dan juga di belakangnya di 141. Nah, kemudian untuk selanjutnya di struktur XSC atau di BIM yang nomor 159 tadi, kita tinggal tambahkan, klik saja. Kemudian selanjutnya juga, maaf, kita klik pada 159, kemudian juga di sampingnya 157. Kita klik close, kita lihat untuk tampilannya di tampilan 3D. Nah, kemudian kita lihat penampakannya seperti berikut. Kita hilangkan dulu untuk paddingnya. Nah, kita sudah lihat untuk bracketnya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan bracket untuk mengatasi BIM yang masih valid tadi di 143 dan 159. Kita cari tahu dahulu di mana posisinya, yaitu di sebelah kanan ini. Kemudian kita klik pada bars, kemudian kita cari yang di 143 di mana, oh ini, dan juga 159. Oke, berarti kedua-duanya ada di lantai 2. Kita ubah tampilannya ke YZ terlebih dahulu supaya lebih mudah. Kemudian struktur X nya yaitu C terlebih dahulu, kemudian tambahkan yaitu klik geometri, kemudian additional attribute dan pilih bracket. Kemudian kita lihat dahulu untuk pengaturannya. Kita pastikan untuk letaknya yaitu ada di bawah, karena kita akan meletakkan bracketnya di bawah. Kemudian kita klik add, close. Kemudian kita rubah dahulu untuk tampilannya. Oke, kita arahkan kursornya ke BIM yang akan tambahkan bracketnya. Oke, selanjutnya di 143 kita rubah struktur aslinya ke XSB. Nah, kemudian kita tambahkan lagi. Oke, kita klik close. Kita lihat dulu untuk penampakannya. Tuh. Oke,
Nah, sekarang kita sudah buat untuk bracketnya. Kita lihat secara 3D-nya seperti apa. Nah, untuk 3D-nya seperti ini untuk bracketnya. Oke, kita tinggal untuk melihat hasil yang akan dikalkulasikan kembali. Kita calculation kembali. Kemudian calculation di style member design. Tetap konfigurasinya yaitu seperti tadi. Kita tinggal klik calculation. Kita lihat di resultnya. Nah, sudah tidak ada lagi beam yang masih violet, dan yang tadi 143 dan 159 sudah berubah untuk rasionya menjadi 0,92, yang semula tadi di angka 1. Oke, baiklah, sekian dari proses pengerjaan soal UAS semester ganjil di aplikasi komputer 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.